Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya nanti dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan materi mengenal komputer untuk kelas 4. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mempelajari perangkat-perangkat komputer dan fungsinya. Lalu tujuan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perangkat-perangkat komputer dan fungsinya. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang berarti alat hitung. Hal tersebut karena awalnya komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal penghitungan angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat multifungsi. Komputer saat ini adalah hasil evolusi panjang dari komputer zaman dahulu yang mulanya adalah alat mekanik dan elektronik. Guna untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, marilah kita perhatikan materi yang akan dibahas berikut. Di sini sudah saya contohkan sebuah gambar komputer yang terdiri dari layar monitor, ada CPU, ada keyboard, dan ada mouse. Untuk materi berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil perkembangan teknologi elektronik dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Yang pertama, perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK saat ini berkembang sangat maju. Hal itu dapat kamu lihat dari berbagai peralatan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Tidak hanya canggih dan modern, peralatan teknologi komunikasi yang ada saat ini memudahkan berbagai aktivitas. Kamu mungkin mengira peralatan teknologi komunikasi hanya sebatas pada telepon saja. Ternyata ada banyak peralatan teknologi komunikasi yang mungkin belum kamu tahu sebelumnya. Materi berikut yang akan memaparkan berbagai peralatan teknologi komunikasi berserta fungsinya. Berikut yang termasuk peralatan teknologi informasi. Yang pertama ada fax email. Fax email termasuk peralatan teknologi dan informasi dan komunikasi. Mesin fax email atau fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Mesin fax email berupa sistem transmisi tanpa kawat untuk gambar-gambar dan grafik-grafik dengan cara mengatur sinar cahaya dan fotoelektrik sel, serta mengubah bagian gelap dan terang dari suatu bahan sehingga dapat dipancarkan dalam suara. Lalu pesawat penerima akan mengubahnya kembali seperti aslinya kepada kertas yang telah diolah secara ilmiah. Selain mengirimkan dokumen, mesin fax juga mampu mengantarkan citra foto. Mesin fax biasanya terdiri dari modem, mesin fotokopi, alat pemindah gambar, dan alat pencetak data atau printer. Ini saya akan menjelaskan fax email yang termasuk alat informasi dan komunikasi. Cara kerjanya ialah dapat mengirim dokumen, dapat mengirimkan foto, dapat mencetak dokumen atau foto juga. Fax email atau biasa dikenal dengan fax berasal dari kata dalam bahasa Latin yang artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya. Dalam bidang yang lain, mesin fax juga disebut sebagai telekopir, atau dengan nama lain fax adalah telekopir. Sekarang yang kedua adalah telepon. Telepon juga merupakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.
Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Telepon adalah salah satu peralatan teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih melakukan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. Telepon juga diartikan sebagai sebuah alat yang dirancang untuk transmisi dan penerimaan suara manusia secara simultan. Sejarah perkembangan telepon dimulai saat telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Alva Edison. Jadi telepon ini merupakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Cara kerjanya adalah kita dapat berbicara jarak jauh dengan dua pengguna atau lebih, melakukan komunikasi atau percakapan dengan jarak jauh. Itu adalah fungsi telepon. Kemudian yang C, handphone. Handphone juga merupakan teknologi informasi dan komunikasi. Tahun 1970, FCC mengizinkan alokasi spektrum bagi sistem radio bergerak. 3 tahun kemudian, Martin Cooper dari Motorola disebut sebagai penemu telepon radio bergerak pertama. Kini telepon genggam telah berkembang menjadi perangkat multifungsi seperti SMS, registrasi kontak, kalkulator, jam, alarm, perekaman, pemutar video, pengiriman dan penerimaan MMS, rekaman audio dan lain sebagainya. Jadi handphone ini adalah perkembangan dari telepon. Jadi handphone penggunaannya akan lebih luas, bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh, bisa digunakan untuk SMS, bisa digunakan untuk menyimpan kontak, bisa digunakan kalkulator, jam, alarm, untuk perekaman, pemutar video, penerimaan MMS dan lain sebagainya. Kemudian alat komunikasi dan informasi lainnya adalah komputer. Komputer adalah salah satu teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat. Komputer merupakan salah satu alat elektronik yang memungkinkan untuk membawa fungsi-fungsi matematika ke tingkatan yang lebih tinggi dan akurat. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan, memproses jumlah informasi dan menampilkan kalkulasi melalui mesin pengolah data. Fungsi utama komputer adalah komputasi, penyimpanan informasi, komunikasi, dan pengawasan. Jadi komputer juga merupakan teknologi dan informasi yang sangat canggih. Sekarang banyak lembaga-lembaga atau lembaga pemerintah, lembaga kesehatan dan lain sebagainya banyak menggunakan teknologi komputer untuk penyimpanan data, untuk media informasi dan komunikasi, dan untuk teknologi jaringan komputer dan internet. Begitu besar penggunaan komputer saat ini. Yang terakhir adalah televisi. Televisi adalah salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang sangat populer adalah televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam warna monokrom atau hitam putih, atau juga bisa berwarna dengan bentuk 2 atau 3 dimensi serta suara. Televisi menggunakan berbagai macam teknologi yang terencana dan terorganisasi dengan baik. Televisi memiliki karakteristik komunikasi massa, karakteristik media massa, dan karakteristik media penyiaran sekaligus. Karakteristik media televisi tersebut menjadikan televisi sebagai salah satu media massa yang sangat mahal. Selain itu, televisi juga dapat diartikan sebagai perangkat televisi, berbagai jenis program televisi atau media transmisi televisi. Televisi umumnya ditujukan untuk hiburan, pendidikan, berita, politik, dan periklanan. Televisi memang merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang fungsinya saat ini adalah sebagai media hiburan seperti film, juga media pendidikan, ada berita-berita, berita politik, dan juga sebagai periklanan. Di dalam televisi dapat digunakan untuk mensosialisasi iklan-iklan produk-produk.
Kemudian yang F adalah internet. Internet adalah sistem global yang terdiri dari komputer dan jaringan komputer yang saling berhubungan, yang berkomunikasi dengan menggunakan protokol TCP/IP. Meskipun ada awalnya internet dimaksudkan untuk pertukaran data sederhana, kini internet telah berkembang, mempengaruhi seluruh domain masyarakat seperti ekonomi, sosialisasi, informasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut ini berbagai fungsi layanan internet yang kini berkembang, diantaranya adalah e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. Berikut penjelasannya. Yang pertama, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang memungkinkan konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk yang dibutuhkan secara daring. Jadi e-commerce adalah perdagangan online. Kita dapat menjual dan membeli produk secara online melalui jaringan internet, bisa dengan komputer atau handphone ya. Kemudian yang kedua, e-banking memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali atas transaksi rekening mereka sendiri, pembayaran kredit, belanja, dan lain sebagainya. Manfaatnya adalah dapat menghemat waktu, biaya murah, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. E-banking merupakan bank yang dilaksanakan transaksi secara online. Kita dapat cek saldo secara online lewat e-banking, kita dapat transaksi mengambil uang atau mentransfer uang lewat online. Itu adalah fungsi dari e-banking. Kemudian e-government digunakan untuk memberikan akses terbaik kepada publik terkait informasi atau kebijakan pemerintah. Jadi e-government berisi tentang informasi tentang pemerintahan yang dapat diakses secara online. Kemudian e-learning terdiri dari berbagai bentuk pembelajaran dan atau transfer pengetahuan yang didasarkan pada teknologi elektronik. Istilah e-learning sebagian besar digunakan untuk menggambarkan pembelajaran dan atau diseminasi pengetahuan tidak secara langsung antara guru dan siswa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi siswa dapat belajar lewat online melalui aplikasi e-learning ini. Siswa dapat melakukan pembelajaran secara jarak jauh antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua adalah fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah beberapa fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk berbagai kepentingan. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi fungsinya dapat juga sebagai konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Fungsi yang ketiga, perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital. Kemudian fungsi keempat, diskusi online yang dilakukan melalui internet atau semacam chatting. Yang kelima, inovasi dalam pembelajaran makin berkembang dan adanya inovasi e-learning yang makin memudahkan proses pendidikan. Kemudian yang berikutnya, kemampuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual yang tidak mengharuskan guru dan siswa berada dalam satu ruangan. Kemudian yang terakhir, sistem administrasi pada sebuah lembaga akan makin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Karena sistem TIK dapat memudahkan administrasi seperti pembayaran jarak jauh dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengaruh positif dan negatif perkembangan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi TIK memiliki dampak positif dan sisi negatif dalam penerapannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dampak positif perkembangan teknologi komunikasi. Berikut ini adalah dampak positif perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang pertama, teknologi dapat menghubungkan orang di seluruh dunia. Jadi orang dapat terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan cara yang jarak jauh bahkan tingkat dunia.
Kemudian dapat meningkatkan penyebaran informasi secara cepat. Lalu yang ketiga, munculnya banyak media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, merupakan sarana untuk berbagi file secara online. Jadi kita dapat mengirimkan file-file misalkan melalui email, melalui WA, kita dapat mengirim dokumen atau foto dan lain sebagainya. Yang kelima, dapat memajukan dunia pendidikan. Sedangkan dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi adalah yang pertama, pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber, penipuan dan penyebaran virus atau malware. Ya anak-anak, berikut ini yang dapat kita pelajari bersama untuk materi bab ini. Ini ada tugas pada LKS halaman 6 untuk kelas 4, itu dikerjakan ya di LKS saja. Nanti ketika masuk kelas kita bahas bersama, dikoreksi dan kita bahas bersama. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.